Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kampus Universitas Wisnuwardana Malang akan menyelesaikan penugasan dari dosen pengampu Bu Sri Hastuti mata kuliah Ekonomi Manajerial. Bab yang saya terima adalah optimisasi ekonomi. Dalam ekonomi manajerial, tujuan pokok manajemen adalah memaksimumkan nilai perusahaan ditunjukkan dalam persamaan dalam total revenue dikurangi total cost per 1 tambah I aksen atau nilai sama dengan laba per 1 tambah I aksen. Maksimumkan persamaan merupakan pekerjaan yang kompleks karena mencakup faktor-faktor penentu penerimaan biaya dan tingkat diskonto atau discount rate untuk setiap tahun pada masa yang akan datang. Mungkin cara yang paling mudah untuk mempelajari hubungan ekonomi dan memahami optimisasi adalah dengan menelaah beberapa bentuk hubungan fungsional yang berperan penting dalam modal dasar penilaian. Perhatikan hubungan antara jumlah produk yang terjual atau Q dengan penerimaan total atau TR dengan menggunakan notasi fungsional. Kita bisa menunjukkan hubungan tersebut sebagai berikut. Dibaca, penerimaan total atau TR merupakan fungsi dari jumlah produk yang terjual, nilai dari variabel dependen. Ditentukan oleh variabel independen, jumlah produk yang terjual. Persamaan di atas tidak menunjukkan hubungan yang khusus antara jumlah unit yang terjual dengan penerimaan total. Persamaan tersebut hanya menunjukkan adanya suatu hubungan fungsional yang lebih khusus diberikan oleh persamaan TR sama dengan P kali Q kali X. Di sini P menunjukkan harga tiap unit yang terjual dan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen ditetapkan secara tepat. Penerimaan total TR selalu sama dengan harga P dikalikan dengan jumlah unit yang terjual. Jika misalkan harga adalah konstan pada Rp150 tanpa memperhatikan jumlah unsur yang terjual, maka hubungan antara jumlah unit yang terjual dan penerimaan total tersebut secara tepat ditunjukkan oleh fungsi TR sama dengan Rp150 dikali Q. Selain model persamaan, model trafik dan tabel dan grafik seringkali digunakan untuk menyajikan hubungan-hubungan ekonomi pada tabel di atas. Misalnya, menunjukkan hubungan fungsional yang sama dengan ditunjukkan oleh persamaan dan fungsi yang sama. Berarti grafik dituliskan dalam gambar ketika metode penyajian hubungan tersebut bisa membantu seseorang dalam menganalisis dan untuk mengambil keputusan manajerial. Jika kita bisa mendapatkan kurva laba marginal dan laba rata-rata dari kurva laba total dalam gambar di atas, kita juga bisa mencari laba total dari kurva laba marginal atau kurva laba rata-rata. Pada gambar pertama, perhatikan penurunan laba total dari kurva laba rata-rata adalah laba rata-rata dikalikan dengan jumlah output. Total yang disesuai dengan output Q1 misalnya adalah laba rata-rata atau A dikalikan output atau Q1 laba total tersebut sama dengan luas bidang segi 4 OAB Q1. Hubungan ini berlaku untuk semua sepanjang kurva laba rata-rata. Walaupun tabel dan grafik bermanfaat untuk menjelaskan konsep-konsep yang berhubungan dengan ekonomi, tetapi persamaan seringkali lebih cocok untuk digunakan dalam proses pemecahan masalah. Salah satu alasannya adalah bahwa teknik analisis kalkulus diferensial bisa digunakan untuk menemukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Tujuan secara efisien melalui analisis marginal. Selain itu, konsep kalkulus dasar mudah dikembangkan untuk masalah pengambilan keputusan, di mana pilihan-pilihan yang ada bagi pembuat keputusan dibatasi oleh beberapa kendala. Oleh karena itu, pendekatan kalkulus ini sangat bermanfaat bagi masalah optimisasi terkendala yang merupakan ciri dari proses pembuatan keputusan manajerial. Kaidah konstanta turunan dari sebuah konstanta selalu nol. Oleh karena itu, jika Y sama dengan sebuah konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. Oleh karena itu, Y didefinisikan sebagai konstanta, maka nilainya tidak berubah, walaupun X berubah. Karena itu, dy per dx pasti sama dengan 0. Lalu ada kaidah pangkat, turunan dari fungsi pangkat seperti Y sama dengan A X B, di mana A dan B merupakan konstanta, adalah sama dengan pangkat eksponen B dikalikan dengan koefisien A dikalikan dengan variabel X pangkat B min 1 Y sama dengan A X B.
dy per dx sama dengan b kali a kali b min 1. Kaidah penjumlahan dan selisih notasi berikut ini akan digunakan terus sampai akhir bab untuk menunjukkan sejumlah aturan diferensial. U sama dengan Gx dibagi 0 adalah G fungsi X. V sama dengan Hx per V adalah fungsi X turunan dari suatu penjumlahan atau selisih sama dengan jumlah atau selisih dari turunan secara individu. Oleh karena itu, jika Y sama dengan U tambah V. Turunan dari perkalian antara dua fungsi adalah sama dengan fungsi yang pertama dikalikan dengan turunan dari fungsi yang kedua ditambah dengan fungsi yang kedua dikalikan dengan turunan fungsi yang pertama. Oleh karena itu, jika Y sama dengan U kali V, maka dy per dx sama dengan U dv per dx tambah V du per dx. Turunan dari hasil bagi dari suatu fungsi adalah sama dengan penyebut yang dikalikan dengan turunan pembilang dikurangi dengan pembilang dikalikan dengan turunan penyebut, dan kemudian semuanya dibagi dengan penyebut kuadrat. Maka jika Y sama dengan U per V, maka terlihat pada gambar. Selanjutnya, kaidah rantai turunan sebuah fungsi dari sebuah fungsi diperoleh dengan cara jika Y sama dengan F, U di mana U sama dengan Gx, maka dy per dx sama dengan dy per du ditambah du per dx. Perhatikan fungsi laba berikut ini. Pi sama dengan negatif 10.000 ditambah 400Q dikurangi 2Q kuadrat. Di sini Pi adalah laba total dan Q adalah jumlah output. Seperti ditunjukkan jika output sama dengan 0, maka perusahaan tersebut akan rugi sebesar 10.000. Itu termasuk biaya tetap atau fixed cost. Itu 10.000, tetapi jika output yang meningkat, maka laba juga akan meningkat. Impasse atau break-even point-nya dicapai pada saat output berjumlah 29 unit laba, maksimum mencapai pada saat output sebesar 100 unit dan setelah itu laba menurun. Dengan menggunakan fungsi permintaan, kita memperoleh dua turunan parsial. Yang pertama ada turunan parsial Q pada harga P, yang kedua turunan parsial G pada pengeluaran iklan atau A. Kaidah untuk menentukan ukuran pensi dalam sama dengan kaidah dalam sederhana, karena konsep turunan parsial menggunakan suatu asumsi bahwa semua variabel kecuali satu variabel di mana turunan tersebut diturunkan tidak berubah. Tanpa ada kaitan yang erat sekali antara formulasi maksimilasi dan minimalisasi pada masalah optimalisasi terkendala dengan penggunaan sumber daya langka secara optimal. Masalah optimisasi terkendala ini bisa dipecahkan dengan berbagai cara. Dalam beberapa kasus, jika persamaan kendala tidak terlampaui rumit, kita bisa memecahkan persamaan tersebut untuk salah satu dari variabel-variabel pengambil keputusan. Terlebih dahulu kemudian mendistribusikan variabel tersebut ke dalam fungsi tujuan. Apakah perusahaan tersebut tujuan memaksimumkan atau meminimumkan. Cara ini mengubah masalah tersebut menjadi maksimasi atau minimalisasi tak terkendala yang bisa diselesaikan dengan metode-metode yang telah dibahas.